Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Ibnu Sina dengan jurusan Teknik Informatika akan mempresentasikan tugas kami tentang rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ropianto, Eskom, Mkom. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan arti dari perbedaan EUD dan waterfall. Saya selaku moderator alias Adelviana dengan NPM 231055201109. Dan saya Jia Jelita dengan NPM 231055201138. Di sini presentasi akan dibacakan oleh saya terlebih dahulu. Yang pertama ada EUD dan waterfall menurut para ahli. Menurut Lieberman et al. Tahun 2006, END User Development atau EUD adalah sekumpulan metode, teknik, dan alat yang memungkinkan pengguna yang bukan pengembang perangkat lunak profesional untuk membuat, memodifikasi, atau memperluas perangkat lunak. Menurut Roye 1970, model waterfall adalah pendekatan awal dalam rekayasa perangkat lunak yang menyusun tahapan pengembangan secara linear dan berurutan seperti air terjun, dari satu tahap ke tahap berikutnya tanpa mundur ke tahap sebelumnya. Pengertian END User Development. END User Development adalah pendekatan pengembangan sistem yang memungkinkan pengguna akhir atau non-programmer untuk membuat, memodifikasi, atau menyesuaikan aplikasi tanpa perlu memahami bahasa pemrograman secara mendalam. Tujuan End User Development. Tujuannya yaitu untuk memberdayakan pengguna untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan langsung dari programmer, mempercepat proses pertumbuhan solusi berbasis aplikasi, mengurangi beban kerja tim IT dalam proyek-proyek sederhana. Karakter End User Development pada EUD yang paling sering dijumpai adalah antarmuka yang sederhana dan user-friendly, yang sering berbasis drag and drop, minim atau tanpa penulisan kode, atau no kode atau low kode, fleksibel, cocok untuk prototipe dan sistem kecil, fokus pada kebutuhan praktis pengguna. Di sini ada diagram end user development. Yang pertama ada user, kemudian ada drag and drop interface, kemudian ada create application, kemudian ada use application. EUD memungkinkan pengguna akhir atau bukan programmer dengan membuat aplikasi menggunakan antarmuka sederhana seperti drag and drop tanpa menulis kode, seperti contohnya membuat aplikasi inventaris barang menggunakan AppSheet atau Google Forms. Pengguna hanya perlu mengatur data dan tampilan, tidak perlu coding. Contoh end user development dalam kehidupan nyata misalnya seperti menggunakan Google Forms untuk membuat formulir pendaftaran, menyusun laporan otomatis di Microsoft Excel dengan rumus dan makro, membuat aplikasi inventaris sederhana dengan AppSheet atau MIT, App Inventor, menyusun basis data sederhana dengan Microsoft Access. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh kawan kelompok saya alias Adelviana. Selanjutnya tentang materi waterfall. Waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan berurutan, di mana setiap tahap diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Cocok untuk proyek besar dengan kebutuhan yang jelas sejak awal. Tahapan metode waterfall. Yang pertama ada analisis kebutuhan, mengumpulkan dan mendefinisikan kebutuhan sistem. Yang kedua ada desain sistem, merancang struktur dan alur sistem. Yang ketiga implementasi atau coding, mengubah desain menjadi kode program. Yang keempat pengujian, memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Yang kelima penerapan development sistem digunakan oleh pengguna.
Yang terakhir, pemeliharaan, perbaikan atau pembaruan setelah sistem digunakan. Karakter waterfall. Waterfall memiliki beberapa karakter, yaitu yang pertama, alur kerja berurutan dan kaku. Yang kedua, cocok untuk proyek skala besar dan stabil. Yang ketiga, dokumentasi lengkap dan jelas. Dan yang terakhir, sulit untuk kembali ke tahap sebelumnya jika ada kesalahan. Berikut ini diagram metode waterfall. Yang pertama, requirements, system design. Selanjutnya, implementation atau coding. Selanjutnya, testing, deployment, dan maintenance. Metode waterfall menggunakan pendekatan linear dan bertahap. Setiap fase harus selesai sebelum masuk ke fase berikutnya. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya tentang kelebihan dan kekurangan EUD. Kelebihan EUD di sini ada 4. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, hemat waktu dan biaya. Yang ketiga, para pengguna merasa terlibat langsung. Dan yang keempat, fleksibel pada saat dalam perubahan. Kekurangan EUD sendiri ada kurang cocok untuk sistem besar, minim pengujian formal, dan resiko terjadi error jika pengguna tidak paham logika dasar sistem. Dan kemudian ada kelebihan dan kekurangan waterfall. Kelebihan waterfall sendiri ada 3, yaitu perencanaan matang, kemudian yang kedua ada cocok untuk dokumentasi lengkap, dan yang ketiga mudah dimanajemen dalam proyek besar. Kekurangan waterfall sendiri yang pertama ada tidak fleksibel saat terjadi perubahan, kemudian yang kedua ada kesalahan di awal akan terbawa sampai ke akhir, kemudian tidak cocok untuk proyek besar, cepat atau kecil. Waktu penggunaan EUD dan waterfall yang paling tepat, yaitu saat untuk penggunaan EUD sendiri saat proyek kecil dan cepat, kemudian tidak ada tim IT khusus, dan yang terakhir, pengguna ingin mengelola sendiri sistemnya. Dan penggunaan waterfall yang paling tepat adalah saat proyek besar dan penting, kemudian ada tim pengembang profesional, dan butuh dokumentasi dan kontrol ketat. Di sini ada tabel perbandingan dari segi aspek tentang EUD, waterfall, pelaku, coding, tahapan, cocok untuk apa, dan waktunya. Untuk EUD sendiri, pelakunya cocok untuk pengguna akhir, dan waterfall adalah tim pengembang. Untuk codingannya, EUD tidak membutuhkan coding, sedangkan waterfall sangat membutuhkan coding. Kemudian dari tahapan, EUD tidak kaku, kemudian kalau waterfall itu kaku, kemudian cocoknya untuk EUD sendiri adalah untuk proyek kecil, sedangkan waterfall itu cocok untuk proyek besar. Kemudian untuk jangka waktunya sendiri, EUD terbilang jangkanya waktunya cepat, sedangkan waterfall itu lama. Baik, untuk Selanjutnya, presentasinya akan saya serahkan kembali kepada moderator. yang terakhir yaitu kesimpulan. Hasil dari presentasi kami dari kelompok 3 dapat disimpulkan bahwasannya EUD cepat, fleksibel, cocok untuk penggunaan non-teknis. Dan juga waterfall, terstruktur, cocok untuk proyek skala besar. Dan kita dapat memilih sesuai kebutuhan proyek dan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah referensi kami yang kami cari di Google Scholar. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Saya Alia Sedelviana. Saya Jelita. Mengucapkan terima kasih setelah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Bye-bye. Terima kasih banyak.